mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalamnya menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku ingin hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus telah menjadikanku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku untuk agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalamnya menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalamnya menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat GKJ. Senang sekali ya kita bisa kembali menyapa semua jemaat yang dikasih Tuhan di rumah. Betul banget, saya yakin kita semua merasa bersyukur kita boleh kembali merasakan kebaikan Tuhan dan beribadah pada hari ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita sejenak untuk masuk ke dalam ibadah. Saat ini di awal ibadah, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur atas keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari di dalam hati kita mau naikkan ucapan syukur kita, pujian kita pada Allah kita yang hidup. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas anugerah kasih setia dalam hidup kami ya Bapa. Karena Kau mengasihi kami ya Tuhan, Kau memelihara kehidupan kami. Pemeliharaan berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya, kita juga mau menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan rendah hati, kita bawa kondisi hati kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Biarkanlah Dia yang boleh memberikan kita kasih dan pengampunan, menyucikan kita untuk masuk ke dalam ibadah. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mau mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibadah dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan berada di bait sucinya. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, dan bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Jemaat sekalian, tanpa kita sadari kita telah masuki pada minggu ketiga di bulan Juli ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berada di dalam hadirat-Nya. Kita bisa hidup, kita bisa ada pada hari ini. Semua berkat kemurahan-Nya. Mari bersama kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, Kau hiasi kehidupan. Kita mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan pada kita. Mari bersama kita angkat pujian ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mau undang jemaat sekalian untuk bangkit diri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari kita bersama kita katakan, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan rasa bersyukur kita nyatakan iman kita. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus,
kayu salib untuk setiap kami orang yang berdosa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena dengan pengampunan dosa yang telah Engkau lakukan bagi setiap kami boleh datang, kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memakai waktu ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing. Biarkanlah hati kami boleh fokus kepadamu ya Tuhan, supaya kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, bersama dengan seluruh jemaat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, Dia memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Di dalam dunia ini juga, selama kita hidup, Dia selalu memimpin kita, memelihara kita hari demi hari. Oleh sebab itu, marilah kita mau bersyukur kepada Tuhan kita yang hidup, karena kasih-Nya yang tak berkesudahan. Bersyukurlah. Sama-sama kita bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Dengan sukacita katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 5. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Ibrani 13 ayat 5. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam hidup ini begitu banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Termasuk adalah harta, kekayaan, kemewahan, dan kenyamanan hidup. Kita sering terlalu berfokus kepada kemewahan ataupun harta benda yang menurut kita bisa memberikan kita kebahagiaan. Kita sering kali lupa bersyukur. Kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita melupakan berkat-berkat-Nya yang telah kita terima di dalam hidup kita. Mari jemaat sekalian, sekarang kita mau kembali memohon kepada Tuhan. Menjadikan kita hamba-Nya yang setia. Yang merindukan kemuliaan Tuhan. Lebih dari kemuliaan dunia ini. Mari bersama kita mau katakan, basuh aku Tuhan. Jadikan aku hamba setia. Mari bersama kita angkat pujian ini. Basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu
Shalom saudara-saudara yang kekasih, senang sekali pada kesempatan ini bisa bertemu dengan Anda secara virtual. Dan pada hari ini saya akan bersama mengajak kita merenungkan satu topik, yaitu melatih mencukupkan diri. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 itu seperti sebuah tombol setting. Jadi ketika tombol itu ditekan, maka kita semua kembali kepada titik awal. Nah, saya yakin bahwa selama masa PSBB ini kita semua merasakan hal ini, bukan? Kita tinggal di rumah dan kita hanya bisa melakukan apa yang paling penting. Dan kita juga berusaha menghemat sehingga kita hanya membeli atau mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Dengan kata lain, sebenarnya kita kembali kepada satu pola hidup yang sangat-sangat sederhana. Walaupun pandemi ini membawa banyak dampak dalam hidup kita, tapi pada sisi lain pandemi itu juga memberi kita banyak kesempatan untuk belajar. Dan salah satu adalah kita bisa mengevaluasi kembali tentang pola hidup kita. Kita yang khususnya di kota besar yang sehari-hari begitu disibukkan dengan pekerjaan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan tidak pernah puas. Hari ini kita menyadari bahwa sebenarnya kita boleh memiliki satu pola hidup yang lebih sederhana. Kita boleh memiliki satu hidup yang lebih berkualitas. Bukan karena kita mempunyai banyak harta dan mempunyai banyak materi, tetapi karena kita memiliki relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, kita hari ini memasuki satu era namanya era normal baru. Di era normal baru ini kita mulai melihat ada perilaku-perilaku yang berubah. Kita mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memperhatikan tata krama dalam bersin, batuk, dan sebagainya. Tetapi saya mengajak kita tidak hanya memperhatikan perubahan perilaku saja. Di era normal baru, mari saya mengajak kita juga untuk memulai memiliki satu pola hidup yang baru. Pola hidup yang lebih seimbang antara bekerja dengan istirahat. Antara waktu untuk pekerjaan kita dengan waktu untuk relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, khususnya orang yang paling dekat dengan kita. Memang saya menyadari bagi mereka yang sudah terbiasa dengan hidup yang sibuk, ini tidak mudah. Perubahan perilaku, pola hidup ini tidak mudah. Bagi sebagian orang mau mengubah hidup ini mungkin membuat dia merasa kehilangan rasa aman. Mungkin membuat dia kehilangan pegangan dalam hidupnya. Nah, karena itu ketika kita ingin mengubah pola hidup kita, saya merasa ada satu hal yang penting yang harus kita belajar dulu, yaitu kita harus belajar punya rasa cukup. Mengapa? Karena hanya ketika kita punya rasa cukup itulah kita baru bisa belajar untuk memiliki satu keseimbangan hidup kita. Kita tidak mempergunakan dan memberikan seluruh waktu kita hanya untuk mengejar harta kekayaan yang tidak pernah habis-habis, yang justru kadang-kala bisa menghancurkan hidup kita. Nah, mari saya mengajak kita untuk merenungkan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, kita akan bersama melihat dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat kelima, saya membacakan di sini mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu bagian lagi di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara sekalian, ini adalah merupakan satu nasihat firman Tuhan kepada kita bagaimana supaya kita berwaspada dan tidak menjadi hamba uang atau cinta uang. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang hal ini, saya mengajak kita terlebih dahulu mendiskusikan atau memikirkan apa sebenarnya uang itu. Secara sederhana, uang itu merupakan alat yang dipergunakan oleh manusia untuk melakukan transaksi atau jual beli. Sebelum manusia mengenal uang, maka transaksi dilakukan dengan cara barter, barang ditukar dengan barang. Setelah manusia mengenal uang, maka nilai atau harga uang itu ditentukan oleh nilai barang itu ditentukan oleh uang itu sendiri. Hari ini kita memasuki era yang disebut dengan era digital. Di era ini kita juga melihat perubahan dari bentuk uang yang sebelumnya itu lebih banyak merupakan kertas atau logam, tapi sekarang berupa uang dalam bentuk elektronik. Hari ini kalau kita berjual beli, melakukan transaksi, kita tidak perlu harus dengan uang tunai. Tidak perlu harus ada pengalihan uang dari satu tangan ke tangan yang lain untuk bisa terjadi transaksi. Tapi kita bisa secara online dan dengan banyak cara yang lain kita bisa melakukan jual beli itu. Jadi kita melihat perubahan bentuk dari uang. Tetapi fungsinya itu tetap sama sebagai satu sarana untuk transaksi. Karena itu ketika kita memahami tentang fungsi uang itu, maka kita pada dasarnya bisa mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang salah dengan uang itu, bukan? Uang adalah satu sarana yang dibutuhkan manusia untuk berjual beli. Ketika kita ada kebutuhan, kita perlu uang untuk mendapatkannya. Kita tidak bisa hidup tanpa uang. Pada sisi lain, Alkitab juga mengingatkan kepada kita, siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan, kata firman Tuhan. Maksud dari firman Tuhan di sini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang malas-malasan dan tidak bekerja dan hidup bergantung kepada orang lain. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu ada orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja, teristimewa orang tua. Dalam kondisi ini maka tanggung jawab anak-anaklah yang memelihara dan memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Tetapi di dalam satu kondisi yang normal, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itulah sebabnya maka Alkitab mengatakan supaya kita melakukan pekerjaan kita masing-masing, dengan demikian kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Saudara, memang kita harus menyadari bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah, kita juga menyadari bahwa sejalan dengan waktu, kebutuhan kita mungkin akan semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan antara orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah itu tentu berbeda. Kebutuhan antara satu orang yang sudah menikah dengan orang lain yang sudah menikah pun belum tentu sama. Orang tua yang anaknya sekolah di SD dengan orang tua yang anaknya sudah kuliah juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu maka kita menyadari bahwa di waktu-waktu yang berbeda, kebutuhan kita itu bisa berbeda-beda. Sehingga ada waktu di mana kita mungkin harus bekerja dengan lebih keras untuk mendapatkan uang demi dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita menyadari bahwa dengan demikian kita bekerja dan mendapatkan uang. Bahkan terkadang harus bekerja lebih keras. Itu tidak salah. Justru inilah nasihat firman Tuhan. Kita bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi
Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10 di situ mengingatkan kepada kita untuk jangan menjadi hamba uang atau jangan cinta uang. Apa maksud dari firman Tuhan di dua bagian Alkitab ini? Pertama adalah kalau kita melihat dari bahasa aslinya, kata hamba uang atau cinta uang itu adalah tamak, ketamakan. Dan kedua, kalau kita melihat dari konteks, baik dalam Ibrani 13 maupun juga di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, kita melihat bahwa yang dimaksud dengan cinta uang atau hamba uang di sini adalah seluruh keinginan untuk memperoleh melebihi dari kebutuhan kita. Atau keinginan itu mendapatkan sesuatu yang padahal kita sendiri belum tentu membutuhkannya. Itulah gambaran dari orang yang cinta uang atau menjadi hamba uang. Jadi dengan kata lain bahwa menjadi seorang hamba uang itu bisa dikarenakan ada orang yang tidak punya rasa puas. Dia tidak punya rasa puas. Sehingga seberapa banyak pun yang dia miliki dia tetap merasa tidak cukup walaupun dia tidak punya kebutuhan sebesar itu. Amsal pasal yang ke-27 ayat 20 mengatakan demikian. Dunia orang mati dan kebinasaan itu tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Alkitab sendiri memakai gambaran dari liang kubur untuk menggambarkan dunia orang mati. Nah, saudara tahu ya bagaimana ketika seorang mati itu dikuburkan kan? Jenazah itu dimasukkan dan ditelan oleh bumi itu. Seberapa banyak jenazah yang ada, seberapa banyak juga bumi akan menelannya. Itu adalah gambaran tentang orang yang tidak punya rasa puas. Dia seperti liang yang selalu ternganga. Seberapa banyak pun yang dia dapatkan, dia tetap merasa tidak cukup dan dia mau lebih dan mau lebih. Inilah gambaran dari ketamakan. Apa yang membuat seseorang itu menjadi tamak? Tentu banyak sebabnya. Ada orang yang tamak dan cinta uang karena dia tidak mau kalah dari orang lain. Dia mau membuktikan bahwa dia lebih hebat. Dia lebih kaya, dia lebih mampu dari orang lain. Dia buktikan dengan dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya uang dan hartanya. Ada orang yang mendapatkan uang demi untuk memuaskan nafsunya. Semakin banyak uang yang didapatkan, semakin dia bisa memuaskan dirinya. Sehingga ada satu istilah bagi orang Tionghoa yang mengatakan ya, laki-laki itu kalau dia punya uang dia akan menjadi rusak ya. Karena apa? Karena uang itu dia pakai untuk memuaskan hawa nafsunya seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ada juga orang yang tamak dengan uang karena dia menjadikan uang sebagai satu-satunya pegangan dan sandaran hidupnya. Dia menganggap bahwa dia kalau sudah punya uang itu berarti dia sudah memiliki segala sesuatu. Nah, kita mengingatkan supaya kita jangan menjadi hamba uang atau menjadi tamak. Mengapa saudara sekalian? Karena kita mengatakan bahwa orang yang tamak dan cinta uang itu bisa menjerat dia ke dalam berbagai kejahatan, membuat dia memuaskan hawa nafsu, membuat dia bisa menyimpang dari imannya, bahkan dia bisa menyiksa diri dengan berbagai hal-hal yang penuh dengan duka cita. Saya yakin saudara kita pasti pernah melihat orang yang karena tamak akhirnya menghancurkan karakternya. Orang yang karena tamak akhirnya kehilangan kepercayaan orang lain kepada dia. Orang yang karena tamak dia menjual imannya, dia menyangkal Tuhannya. Orang yang tamak dan terjerumus ke dalam berbagai kejahatan dan dosa. Bahkan ada orang yang karena ketamakan akhirnya menghancurkan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Itulah yang dinasihatkan firman Tuhan supaya kita berwaspada. Sebab ketika kita tamak dan ketika kita ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, mungkin kita sudah tidak pikir lagi apapun kita mau lakukan untuk mendapatkan keinginan kita. Saudara, baru-baru ini ada seorang pemuda yang bekerja di satu pulau. Dan di tempat dia bekerja, perusahaan itu adalah membeli komunitas ya, yaitu
produk lokal dari penduduk di sekitarnya. Dan produk lokal yang mereka beli, perusahaan itu beli akan diekspor ya ke luar negeri atau dikirim ke pulau-pulau yang lain. Nah, ketika pemuda ini bekerja di tempat itu, di sana sudah ada satu karyawan yang sudah lebih lama bekerja di sana. Dan rupanya karyawan yang lama ini, setiap kali ketika dia membeli produk dari penduduk setempat itu, dia membeli dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan ketika dia laporkan atau dia laporkan ke perusahaannya, dia melaporkan dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian terjadi satu selisih antara uang yang dipakai untuk membeli dan uang yang dia dapatkan dari perusahaan, dan dia mendapatkan uang yang sebenarnya bukan menjadi hak dari dia. Nah, pemuda ini karena dia baru bekerja di tempat itu, maka dia mau tidak mau harus mengikuti perilaku dari karyawan yang sudah lama bekerja. Dengan kata lain, dia juga mendapatkan sejumlah uang yang sebenarnya bukan hak dia untuk mendapatkannya. Tetapi karena dia adalah seorang anak Tuhan, maka setelah dia melakukan itu, dia tidak punya rasa aman. Dan Roh Kudus terus mengingatkan dan menyadarkan dia. Sampai satu tahap akhirnya pemuda itu berhenti dan dia tidak mau lagi melakukan praktek ini. Dan bahkan dia berjanji untuk mengembalikan uang yang sebenarnya bukan menjadi hak dia kepada majikannya. Puji Tuhan karena pemuda ini dia cepat sadar. Saudara, seandainya pemuda ini tidak sadar, dan seandainya pemuda itu memadamkan gerakan Roh Kudus dalam hatinya, maka saudara bisa membayangkan apa yang terjadi seterusnya. Hati nuraninya mulai mati, suara Roh Kudus itu mulai tidak terdengar, dan dia sudah pelan-pelan akan menjadi satu kebiasaan mengambil uang yang sebenarnya bukan hak dia pun, mungkin dia tidak merasa bersalah lagi. Dan pelan-pelan bukan uang kecil, mungkin uang besar pun akan dia ambil. Apa yang bukan menjadi hak dia pun dia bisa mengambil. Dia bisa melakukan berbagai cara, penipuan dan sebagainya, untuk bisa mendapatkan. Dan seandainya suatu hari perbuatan itu diketahui, bukankah itu akan menghancurkan masa depan dia? Nah, kita melihat itulah akibat ketika seseorang itu tamak dengan uang, yang bisa menjerumuskan dia ke dalam berbagai kejahatan, penyimpangan dari iman, bahkan bisa mendatangkan kerugian bagi dia seumur hidup. Menyadari akan hal inilah, maka sebelum kita terjerat oleh ketamakan itu, marilah kita buang jauh-jauh sikap tamak itu dalam hati kita. Bagaimana caranya? Tentu kita tidak bisa serta-merta mengatakan, saya tidak mau tamak uang, lalu tiba-tiba kita menjadi orang yang tidak tamak terhadap uang. Tidak mungkin seperti itu. Saudara, seandainya ada seorang anak kecil ya, sedang terombang-ambing di tengah air. Dan kemudian di tangannya itu dia memegang dengan erat satu papan. Nah, papan itu kita tahu itu bukan papan yang bisa menjamin keamanan dia, dan tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan tenggelam. Tapi itu satu-satu yang dipegang di tangannya. Lalu kita mengatakan pada anak-anak, ayo kamu lepaskan papan itu. Kamu lepaskan karena itu tidak bisa menolongmu. Menurut saudara dia lepaskan tidak? Saya yakin dia tidak akan melepaskan. Kenapa? Karena kalau dia lepaskan, apalagi yang dia pegang? Nggak ada yang dia pegang. Daripada tidak ada pegangan, lebih baik dia pegang papan ini. Kecuali kalau saudara mendekati anak itu. Kemudian saudara mengulurkan tanganmu dan kamu mengatakan, ayo pegang tanganku, lepaskan papan itu. Ketika anak itu melihat ada sesuatu yang lebih bisa menjamin keselamatan dia, yang lebih kokoh, lebih kuat, dia baru berani lepaskan papan itu untuk mendapatkan dan menggapainya. Saudara, hidup kita juga sama, bukan? Ketika kita mengatakan jangan tamak, kita harus memberi solusi. Mengapa orang tamak? Karena dia ingin mempunyai pegangan hidupnya. Dia ingin punya jaminan hidupnya. Dia harus punya sandaran. Seperti papan bagi anak itu. Walaupun dia tahu itu tidak aman, tapi dia memiliki sesuatu yang dipegang. Kalau kita mengatakan kamu jangan tamak, kamu harus berikan sesuatu yang lebih bisa menjamin dia. Itulah sebabnya maka penulis Ibrani ketika mengatakan jangan tamak, maka selanjutnya dia meyakinkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang tidak mengabaikan kita.
Jadi kita bisa meninggalkan ketamakan terhadap uang ketika kita tahu ada satu jaminan yang lebih besar yang bisa kita pegang dalam hidup kita, yaitu Allah sendiri. Dialah sumber pertolongan, dialah sumber segala berkat, dialah yang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dia yang bisa memelihara kita. Hanya ketika kita berpegang teguh kepada Dia, kita baru bisa menghilangkan ketamakan dalam hati kita. Tuhan Yesus mengajar kita untuk belajar dari burung di udara yang tidak bertanam, cocok tanam, dan tidak menuai dan tidak menyimpan dalam lumbung, tapi Bapa memelihara mereka. Dan bukankah kita ini jauh lebih berharga daripada burung yang di udara? Nah, saudara, jangan salah mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita hidup bersantai-santai, berleha-leha, tidak perlu melakukan apa-apa. Tuhan pasti akan berikan, turunkan berkatnya dari langit. Tidak. Ketika Yesus dia mengatakan Bapa memelihara burung di udara, kita tidak melihat Allah menurunkan makanan dari langit bagi burung itu. Tapi burung itu dia tetap harus bekerja. Dia tetap harus mencari makan. Tapi ketika dia mencari makan, dia berusaha, dia tidak pernah kekurangan dan dia tidak pernah mati kelaparan. Itulah cara Allah memelihara burung itu. Hari ini kita juga percaya. Demikian juga cara Allah memelihara kita, yaitu ketika kita percaya bahwa Dia adalah sumber hikmat kita. Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja. Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita tidak pernah kekurangan dalam kehidupan kita melalui segala usaha dan pekerjaan kita. Tetapi kita kerjakan semua itu dengan bersandar pada pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan juga di dalam cara dan kehendak Tuhan. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah memuaskan, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan setiap saat pasti mampu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Itulah yang namanya iman kepada Allah, sandaran kepada Allah yang pasti mampu memimpin dan memelihara. Itulah pegangan kita, sandaran kita yang teguh, yang lebih berharga daripada harta seberapa banyak pun juga. Saudara sekalian, saya sendiri juga banyak belajar dalam hal ini. Salah satunya adalah ketika anak-anak kami, 2 orang ya, harus studi di luar negeri. Memang kalau secara matematika itu kami tidak mungkin bisa menyekolahkan mereka di luar negeri, karena biaya tidak sedikit. Tetapi kami bersandar dan percaya Tuhan, ya yakin Dia bisa menyediakan. Dan kami selalu melihat Tuhan selalu punya cara untuk mencukupkan pada waktunya. Sehingga setelah sekian tahun anak-anak di luar negeri tidak pernah kekurangan, karena Tuhan yang menjaga dan memelihara. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar satu lagu Kristen yang terkenal ya. Lagu ini berjudul Dia Peliharakan Burung. Nah, latar belakang lagu ini ditulis adalah pada musim semi tahun 1905 ada seorang bernama Sivila Martin ya. Dia dengan suaminya yaitu Martin ya, mereka pindah ke satu tempat yang namanya Elmira di New York, dan di sana mereka berkenalan dengan sepasang suami istri yaitu Tuan dan Nyonya Doolittle. Nyonya Doolittle, dia karena sakit dia sudah terbaring kurang lebih 20 tahun di atas ranjang. Dan Tuan Doolittle sendiri karena pincang, maka dia harus bekerja dan beraktivitas di atas kursi roda. Tapi walaupun mereka menghadapi kondisi yang begitu berat dan tidak mudah, mereka tetap memiliki hidup yang penuh semangat dan sukacita. Maka mereka selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada orang-orang yang mereka kenal. Suatu hari Tuan Martin dan istrinya pergi menjenguk mereka dan ingin mengetahui apa rahasianya mengapa mereka bisa hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan Nyonya Doolittle menjawab dengan sangat sederhana. Dia mengatakan, Bapa yang memelihara burung pipit di udara, Dia juga pasti mampu memelihara kami. Saudara, kalimat yang sederhana tapi mempunyai iman yang luar biasa inilah yang membuat akhirnya
Tuan Martin dan istrinya Sivila berkobar-kobar dan bersemangat dan melahirkanlah lagu Dia yang peliharakan burung. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tahu hidup kita terjamin. Kita tahu bahwa Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia pasti mampu untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ada seorang apologet Kristen yang terkenal bernama C.S. Lewis. Dia pernah menulis seperti ini. Dia mengatakan begini ya, kita adalah makhluk yang setengah hati, membodohkan diri dengan mabuk-mabukan, seks dan ambisi, sementara ada sukacita yang tidak terbatas ditawarkan kepada kita. Sebagaimana seorang anak kecil yang lugu yang hanya mau bermain di tengah lumpur, karena dia tidak bisa membayangkan apa artinya tawaran sebuah liburan di laut, kita terlalu mudah menjadi puas. Jadi C.S. Lewis mengatakan kepada kita bahwa masalah kita manusia bukan karena kita tidak punya rasa puas, tapi kita terlalu cepat merasa puas. Kita terlalu mudah dipuaskan dengan hawa nafsu, dengan ambisi kita. Bukankah itu yang membuat orang tamak? Orang tamak karena dia ingin memenuhi ambisinya, hawa nafsunya. Tetapi Yesus mengatakan sebenarnya ada kepuasan yang jauh lebih besar. Tapi kita tidak menyadari seperti anak kecil, dia sudah puas ketika dia bermain di lumpur. Padahal ada tawaran untuk berpiknik di samudera luas, yang begitu luas, yang begitu indahnya. Tuhan menyediakan kepuasan yang jauh lebih besar daripadanya kepuasan-kepuasan secara nafsu dan ambisi saja. Karena itu marilah kita mencari kepuasan yang lebih besar di dalam Tuhan. Kepuasan yang pertama-tama tentu melalui pengorbanan kasih Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita mempunyai jaminan hidup dan kita bisa menikmati satu relasi dengan Allah setiap saat dan setiap waktu. Kepuasan yang oleh Alkitab dikatakan tidak disertai dengan rasa bersalah, dengan kegelisahan, tetapi kepuasan yang benar-benar membawa damai dan sukacita dalam hati kita. Nah, kepuasan yang didapatkan karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan juga orang-orang di sekitar yang Tuhan sediakan kepada kita. Disitulah sebenarnya kita memiliki kepuasan yang sejati. Karena itu maka saudara-saudara, di tengah pandemi ini marilah kita kembali menemukan sumber kepuasan yang sejati yang hanya di dalam Tuhan kita, termasuk juga melalui orang-orang yang di sekitar yang Tuhan sediakan untuk membawakan satu kepuasan dalam hidup. Kiranya Tuhan memberkati dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan syukur melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan kembali mengingatkan dan mengajar kami supaya kami tahu bahwa di dalam Engkau ada satu kepuasan yang lebih besar. Di dalam Engkau ada satu jaminan yang lebih besar daripada hanya harta kekayaan yang oleh Alkitab sendiri mengatakan itu akan berubah. Itu tidak bisa menjadi jaminan yang pasti dan itu tidak memberikan satu kepuasan yang sejati. Karena itu bantu kami Tuhan. Memang sebagai manusia kami perlu bekerja, kami perlu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kami. Tapi kami juga tahu bahwa hidup ini tidak hanya sekedar untuk mencari uang, tidak hanya sekedar untuk memuaskan secara materi, tapi banyak hal lain yang Tuhan sediakan bagi kami, termasuk dalam iman kami, relasi kami dengan Tuhan, dengan sesama kami, kehidupan yang penuh dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Biarlah itulah yang menjadi tujuan kami di dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman-Mu dan berdoa demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membawakan firman. Jemaat sekalian, sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu bermakna bagi hidup kita. Dalam meresponinya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari bersama kita mengangkat pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. I am here. Karena Tuhan.
Mari bersama kita angkat pujian ini. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Kita katakan thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita ulang pujian ini lebih sungguh lagi. Kita mau katakan, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari bersama kita masuk ke dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan sehingga kami bisa menerima firman Tuhan yang begitu bermakna bagi kehidupan kami. Di mana kami harus menjadi hamba-Mu yang setia, yang tidak menjadi hamba lain selain hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan kami memberikan persembahan kami yang terbaik padamu, kiranya Kau bisa pimpin, Kau bisa jamah tangan-tangan yang akan memakai dan mengurus dan mengolah persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Saudara-saudara, pulanglah dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan, kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini, sampai Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.